sobat setia semuanya, selamat datang di Learning Journal FM. Tentunya bareng aku, Lula Audi Ramadhani, yang bakal nemenin selama 5 menit ke depan dengan obrolan-obrolan seru, topik-topik menarik, dan materi-materi yang menarik juga. Materi-materi mengenai public speaking yang saya dapatkan di mata kuliah public speaking semester 6. Nah, sobat setia semuanya, di malam ini sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya, dimana malam ini merupakan malam terakhir program Learning Journal FM ini tayang. Dan di minggu ini kita materi yang akan aku bawakan itu nggak kalah menarik dari materi-materi yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang ice breaking. Langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya. Nah, sobat setia semuanya, pertama tuh aku mau ngejelasin definisi dari ice breaking. Jadi apa sih ice breaking itu? Jadi ice breaking itu adalah suatu kegiatan yang bisa memecahkan kebosanan serta membangun suasana yang menyenangkan dan kembali menjadi kondusif. Jadi ice breaking ini nih kegiatan yang bisa mencairkan suasana ketika kita dalam suatu acara, contohnya acara seminar. Kan kadang audiens itu gampang bosan jika sudah terlalu kelamaan mendengarkan pemateri. Jadi adanya ice breaking ini adalah untuk membuat suasana itu menjadi menyenangkan dan lebih kondusif lagi gitu. Nah, sobat setia semuanya, ada tujuan dari ice breaking. Nah, yang pertama tujuannya itu memecahan atau mencairkan suasana yang kaku seperti es agar menjadi lebih nyaman dan mengalir dan santai. Jadi seperti yang udah dibilang di awal tadi, tujuannya itu untuk mencairkan suasana. Terus yang kedua itu menciptakan kondisi yang sejajar atau setara sesama peserta pelatihan. Nah, yang terakhir itu tujuannya adalah menghilangkan gap atau kesenjangan batas antara peserta sehingga tidak ada perbedaan, sehingga muncul persamaan dan kesempatan untuk maju gitu. Jadi kan kadang kita kan di dalam suatu acara tuh belum kenal semua pesertanya. Jadi ini tujuan dari ice breaking ini untuk menghilangkan gap atau kesenjangan itu, batas antara peserta satu dan yang lainnya. Nah, sobat setia semuanya, materi yang selanjutnya itu ada manfaat dari public speaking. Yang pertama itu manfaatnya mengarahkan otak agar berada pada kondisi gelombang alfa. Nah, yang kedua itu membangun kembali suasana agar santai dan menyenangkan, karena biasanya setelah public speaking itu suasana itu bisa jadi lebih santai, peserta bisa jadi lebih fokus lagi, lebih kondusif lagi, dan jadi menyenangkan gitu. Yang ketiga itu ada menjaga stabilitas kondisi fisik dan psikis. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada menggugah semangat dan motivasi peserta. Biasanya habis ice breaking atau pas lagi ice breaking itu peserta jadi pada bersemangat lagi gitu, yang tadinya ngantuk atau bosen jadi bersemangat. Nah, yang terakhir itu meningkatkan motivasi belajar peserta agar tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, terus ada materi tentang jenis-jenis ice breaking. Jadi apa aja sih jenis-jenis ice breaking ini? Jadi jenis-jenis ice breaking ini ada 4. Yang pertama itu jenis-jenis yel-yel. Jadi teman-teman pasti udah familiar lah sama yel-yelnya kayak gimana. Terus yang kedua itu aja jenis tepuk tangan, kayak biasanya tuh pakai tepuk-tepukan kayak ice breakingnya. Nah, yang ketiga itu ada jenis menyanyi, dan yang terakhir atau yang keempat itu jenis gerak anggota badan. Nah, yang terakhir selanjutnya ada prinsip. Jadi prinsip
ice breaking ini yang pertama efektivitas, motivasi, synchronize, tidak berlebihan, tepat situasi, dan tidak mengandung unsur pornografi dan tidak mengandung unsur sara. Nah, materi yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dari ice breaking. Jadi kelebihannya itu bisa membuat waktu panjang itu terasa cepat, terus juga bisa membawa dampak menyenangkan dalam pembelajaran, dan bisa membuat suasana kompak atau menyatu. Nah, kekurangan dari ice breaking sendiri ini cenderung rame di dalam ruangan. Ice breaking yang berlebih itu bisa mengaburkan tujuan pembelajaran, teman-teman, kalau yang berlebih ya. Nah, ice breaking yang dadakan itu bisa membingungkan dan mempengaruhi fokus pendengar juga. Nah, itu dia teman-teman, materi terakhir di learning journal ini. Selama satu semester saya mengerjakan tugas learning journal ini. Saya mohon maaf bila masih belum maksimal dalam pengerjaan tugas, dan saya juga mohon maaf karena penyampaiannya belum jelas, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Adi Kusuma, telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan mengenai public speaking. Terima kasih untuk semuanya juga yang sudah menonton. Sampai bertemu kembali. Dadah.